Partai politik tidak muncul begitu saja sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Mereka lahir seiring dengan perkembangan demokrasi dan munculnya kebutuhan akan perwakilan dalam sistem politik yang lebih kompleks. Asal-usul partai politik dapat ditelusuri ke abad ke-17 di Eropa, ketika gagasan tentang pemerintahan perwakilan mulai mengakar. Pada masa itu, kerajaan dan monarki yang otoriter mulai digantikan oleh sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan suara rakyat. Di Inggris misalnya, partai politik pertama yang dikenal sebagai Whigs dan Tories muncul pada akhir abad ke-17. Partai-partai ini awalnya merupakan kelompok informal yang mewakili pandangan politik tertentu. Whigs lebih mendukung kebebasan individu dan perubahan sosial, sementara Tories lebih konservatif dan mendukung otoritas monarki. Inilah cikal bakal dari apa yang kemudian berkembang menjadi sistem partai politik modern, di mana berbagai kelompok masyarakat berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan dan ideologi mereka. Di Amerika Serikat, pembentukan partai politik pertama terjadi sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ketika persaingan antara dua kelompok besar, yaitu Partai Federalis dan Demokrat Republik, mulai terbentuk. Sistem partai di sana berkembang pesat, mengikuti perkembangan demokrasi yang semakin terbuka. Partai-partai politik menjadi instrumen penting dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan memastikan adanya pergantian kekuasaan secara damai dan teratur. Di belahan dunia lain, partai politik juga muncul dengan latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Di Prancis misalnya, Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 membawa perubahan besar dalam struktur politik, memunculkan ide-ide kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang kemudian memicu lahirnya partai-partai politik. Di Amerika Latin, partai-partai politik muncul sebagai respons terhadap perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme, seringkali menggabungkan elemen-elemen nasionalisme dan populisme. Keberadaan partai politik sebenarnya lebih dari sekadar organisasi yang terlibat dalam pemilihan umum. Partai politik memainkan peran penting dalam sistem politik dengan beberapa kepentingan utama di balik pembentukannya. Pertama, partai politik memberikan wadah bagi berbagai kelompok masyarakat untuk mengorganisasi diri dan menyuarakan aspirasi mereka. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, individu-individu dengan kepentingan yang sama seringkali menemukan kesulitan untuk didengar jika mereka berdiri sendiri. Oleh karena itu, partai politik memungkinkan mereka untuk berkumpul, berbicara dengan satu suara, dan memperjuangkan tujuan bersama. Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menyeleksi calon pemimpin. Dalam proses pemilihan umum, partai politik biasanya mengajukan calon-calon untuk berbagai posisi, mulai dari presiden, anggota parlemen, hingga pejabat lokal. Proses seleksi ini penting karena memberikan pilihan bagi pemilih, dan partai politik biasanya memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa calon yang mereka ajukan memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin. Ketiga, partai politik bertindak sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Mereka menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan sebaliknya, menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Dalam demokrasi yang sehat, partai politik memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi antara kedua pihak ini, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah lebih mewakili keinginan masyarakat. Kepentingan lain dari partai politik adalah untuk menjaga stabilitas politik. Dengan adanya partai politik, proses pergantian kekuasaan dapat terjadi secara teratur dan damai melalui pemilihan umum. Ini berbeda dengan negara-negara yang tidak memiliki partai politik, di mana pergantian kekuasaan seringkali diwarnai oleh konflik atau kudeta. Partai politik memberikan struktur dan mekanisme yang jelas untuk pergantian kekuasaan, sehingga mengurangi risiko kekacauan politik. Sistem partai politik di dunia sangat bervariasi, tergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi politik masing-masing negara. Secara umum, ada beberapa model sistem partai politik yang diterapkan di berbagai negara, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multipartai. Dalam sistem satu partai, hanya ada satu partai politik yang diakui secara resmi dan memonopoli kekuasaan. Sistem ini biasanya ditemukan di negara-negara otoriter atau komunis, seperti Tiongkok dan Korea Utara, di mana partai komunis adalah satu-satunya partai yang memerintah. Di negara-negara ini, partai politik berfungsi sebagai alat kontrol negara terhadap masyarakat, dan tidak ada ruang untuk oposisi politik. Sistem dua partai, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, melibatkan dua partai politik utama yang bersaing dalam pemilihan umum.
Meskipun ada partai-partai kecil lainnya, dua partai utama, Demokrat dan Republik, dominan dan selalu menjadi pesaing utama dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sistem ini cenderung stabil karena pemilih memiliki pilihan yang jelas antara dua ideologi besar, meskipun kritiknya adalah bahwa sistem ini dapat menghambat munculnya alternatif politik baru. Sistem multipartai, seperti yang diterapkan di banyak negara Eropa, termasuk Jerman, Prancis, dan Italia, melibatkan lebih dari dua partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum. Dalam sistem ini, partai-partai politik seringkali harus membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, karena jarang ada satu partai yang memenangkan mayoritas kursi. Sistem multipartai memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, tetapi bisa menyebabkan ketidakstabilan jika koalisi pemerintahan tidak kuat atau sering mengalami perpecahan. Meskipun setiap negara memiliki ciri khas dalam penerapan sistem partai politik, ada beberapa kesamaan yang dapat ditarik sebagai garis besar. Pertama, hampir semua negara yang menganut demokrasi modern memiliki partai politik sebagai bagian dari sistem pemerintahan mereka. Partai-partai politik ini biasanya terlibat dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif. Meskipun bentuk dan jumlah partai politik berbeda-beda, fungsinya tetap sama, yaitu sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah serta sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kedua, di banyak negara, partai politik berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya, di negara-negara yang mengalami industrialisasi pada abad ke-19 dan ke-20, partai-partai politik yang mewakili kepentingan buruh, seperti Partai Sosialis atau Partai Buruh, mulai muncul. Di sisi lain, partai-partai politik yang mewakili kepentingan bisnis dan kelas menengah juga tumbuh, mencerminkan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Ketiga, dalam banyak kasus, partai politik juga berfungsi sebagai alat mobilisasi massa. Mereka dapat menggunakan retorika dan ideologi tertentu untuk mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat tertentu, baik itu berdasarkan kelas sosial, agama, atau etnis. Ini terlihat di negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, di mana partai-partai politik seringkali didasarkan pada identitas etnis atau agama. Secara keseluruhan, partai politik adalah instrumen penting dalam sistem politik modern, baik di negara demokrasi mapan maupun negara yang sedang berkembang. Mereka bukan hanya alat untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga sarana untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Namun, tantangan ke depan bagi partai politik adalah bagaimana mereka bisa tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, termasuk perubahan teknologi dan cara masyarakat berpartisipasi dalam politik. Sistem partai politik akan terus berkembang dan mengalami dinamika, seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang semakin mendapat informasi dan kritis akan terus menuntut partai politik yang lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar mewakili kepentingan mereka.